Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ia selalu ada bersama dengan kita di tiap musim hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, mari di pagi ini kita mau datang kepada Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Namun sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan telah sediakan di dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk melanjutkan kehidupan kami. Itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Tuhan, pagi ini kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami mengerti akan firman-Mu dan mampukan kami untuk menghidupinya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini saya ingin mengajak kita memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Zakaria pasal yang ke-8 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu, 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, "Kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu." Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah, saudara, kerinduan Tuhan yaitu adalah bagaimana memenuhi umatnya dengan rohnya, sehingga orang lain akan mengenali kuasa Allah yang hadir di dalam kehidupan mereka. Dengan kata lain, ketika orang lain itu melihat hidup kita sebagai orang percaya, mereka melihat bahwa Allah hidup, Allah berkarya di tengah kehidupan kita. Nah, saudara, kehadiran Tuhan dalam kehidupan seorang percaya haruslah menjadi sebuah hal yang nyata. Ketika roh Tuhan Maha Besar itu memenuhi seorang percaya, orang tersebut tidak lagi hidup seperti sebelumnya. Ya, tidak lagi akan menjadi sama. Orang lain akan melihat Tuhan hidup di dalam kehidupannya. Tuhan memberitahu umatnya, saudara, melalui Nabi Zakaria, bahwa kehadiran Tuhan harus membuat perbedaan dalam hidup mereka. Jika umat Tuhan berjalan dekat dengan Tuhan, orang dari setiap bahasa, dari berbagai belahan dunia, akan mendengar bahwa mereka adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Orang dari setiap bangsa di bumi akan datang untuk menemukan Tuhan yang benar di antara umatnya. Jika orang-orang melihat seorang anak Tuhan, mereka ingin bisa berada dengannya karena dengan melakukannya, mereka akan berada bersama dengan Tuhan. Tuhan memberikan gambaran yang jelas tentang 10 orang yang berpegangan pada satu orang percaya, berharap akan menemukan Tuhan. Nah, saudara, hal ini juga harusnya menjadi kerinduan kita. Harusnya menjadi dorongan bagi hidup kita sebagai orang percaya. Yaitu bagaimana ketika Kristus telah hadir di dalam kehidupan kita. Kristus telah mengubah hidup kita dari yang paling esensi. Bagaimana kita yang dulunya adalah orang-orang yang harusnya dimurkai Allah karena dosa dan pelanggaran kita. Namun kita beroleh satu pengharapan akan hidup yang kekal. Status kita diubah. Saudara, kehadiran Kristus yang nyata itu di dalam kehidupan kita, harusnya ini juga menjadi sebuah dorongan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mereka tertarik datang kepada Kristus karena kesaksian hidup kita. Nah, saudara, inilah yang juga haruslah menjadi dorongan buat kita. Apakah ketika orang lain melihat hidup kita, orang lain itu melihat Kristus hidup di dalam kehidupan kita melalui pemikiran kita, melalui perkataan kita, melalui tindakan kita? Apakah orang lain akan melihat pikiran Kristus ada bersama dengan kita? Apakah orang lain akan melihat perkataan Kristus ada bersama dengan kita? Apakah orang lain akan melihat tindakan kita adalah tindakan seperti murid Kristus? Saudara, biarlah hidup kita menjadi magnet bagi orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mereka datang dekat
Mereka ingin mencari Tuhan. Mereka bisa menemukan Tuhan melalui hidup kita. Sehingga dengan demikian, hidup kita menjadi satu kesaksian yang indah, yang mempermuliakan Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Apapun yang menjadi kondisi, tantangan hidup kita tetap berdiri, menjadi saksi Kristus, yang menghadirkan Kristus. Karena apa, saudara? Karena Kristus telah hadir di dalam kehidupan kita. Kristus telah bersama dengan kita di dalam setiap musim hidup kita, di dalam keberhasilan dan kegagalan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang boleh membuat kami menjadi manusia yang baru. Karena anugerah status kami diubah oleh Tuhan. Kami tidak lagi menjadi seteru Tuhan, melainkan kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi ahli waris kerajaan surga. Dan biarlah semuanya ini Tuhan menjadi dorongan bagi hidup kami untuk menyaksikan Kristus di tengah masyarakat, di tengah lingkungan di mana Tuhan tempatkan kami. Sehingga ketika orang melihat hidup kami, biarlah mereka melihat Kristus ada, Kristus nyata. Dan mereka pun juga boleh tergerak untuk datang juga kepada Kristus, menyerahkan hidup mereka, percaya bahwa Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tolong kami Tuhan, mampukan kami di dalam segala keterbatasan kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.